Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pukul berapa ya sekarang? Sekarang kita ada di jam 3 sore, teman-teman. Di sini kita mau membahas sedikit tentang yang namanya relasi ilmu dan akhlak. Apa sih sebenarnya? Apa sih kalau misalnya kita bagi menjadi tiga? Apa sih itu relasi? Apa sih itu ilmu? Dan apa itu akhlak? Pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit dengan santai di tempat ini bersama Ustadz Amhar. Kita saling berbincang. Kita akan berbincang-bincang sedikit. Kita akan membahas, mungkin akan ke arah sana, mungkin akan terus ke arah relasi. Apa itu relasi? Apa itu ilmu? Dan apa itu akhlak juga? Mana tingkatan yang paling tinggi dan mana yang paling utama dalam ketiga ini? Ya seperti itu. Kita akan membahas dari buku epistemologi Islam. Oh, kita akan mengambil dari buku epistemologi Islam yang ditulis oleh Abdul Wahid. Oke, mungkin kita mulai saja. Akan dimulai dari Ustadz Amhar. Pertama, kita baca terlebih dahulu. Untuk buku ini, buku epistemologi Islam yang dituliskan oleh Al-Ustadz Khalid Musli dan kawan-kawan. Yang kemudian bab yang kita ambil itu adalah relasi ilmu dan akhlak. Dan untuk bab ini itu ditulis oleh Ustadz Abdul Wahid. Jadi pertama yang tertulis, seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada gunanya menuntut ilmu. Rawahu Syekh Al-Utsaimin. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akhlak mulia. Demikian juga halnya dengan ilmu, fungsi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk masyarakat muslim yang ideal. Akhlak yang baik atau akhlak al-karimah merupakan persyaratan atau prasyarat mutlak yang menentukan derajat seseorang. Akhlak berkaitan dengan soal bagaimana seseorang menuntut ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan. Jadi dari paragraf pertama ini saja sudah sangat jelas bahwasanya yang namanya ilmu dan akhlak itu sangat berkaitan, apalagi dalam Islam. Ya, dalam Islam itu kan agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Begitu juga dengan ilmu. Ada mahfudut yang sering kita dengar itu al-adabu fauqal ilmi. Bukan berarti ilmu itu lebih bawah atau sangat rendah daripada ilmu, bukan, tetapi menunjukkan bahwasanya sama-sama penting, tapi akhlak yang mulia itu pasti atau biasanya berasal dari ilmu yang benar juga, seperti itu. Kemudian pengertian akhlak merupakan bentuk jamak dari al-khuluq. Jadi akhlak yang sering kita ucapkan atau yang sering kita dengar itu merupakan kata jamak. Ya. Kemudian kata mufradnya yaitu khuluq atau al-khuluq. Menurut Al-Azhari, sebagaimana tercantum dalam bukunya yang berjudul Tahdzibul Lughah, al-khuluq artinya ad-din atau agama. Selain itu bisa juga dimaknai muru'ah yang berarti kehormatan diri atau nama baik. Sedangkan Ibnu Arabi, al-khuluq berarti tabiat. Selain juga bermakna ad-din al-muru'ah. Ada lagi yang meriwayatkan bahwasanya al-khuluq itu artinya tabiat. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur juga menekankan makna yang sama untuk al-khuluq, yaitu agama. Bahkan di Arab sana yang dijelaskan terkait khuluq itu bukan adab atau bukan perilaku, tetapi agama.
yang dijelaskan, yang ditafsirkan oleh orang-orang Arab terdahulu itu al-khuluq adalah agama. Nah, yang di dalamnya terdapat perintah, terdapat larangan, serta arahan untuk perbaikan diri seseorang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa makna akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari konotasi ad-din al-islami atau agama Islam. Demikianlah beberapa arti akhlak secara etimologis. Kemudian mungkin dilanjutkan oleh Ustaz Rusbihan. Langsung ke pembagiannya saja. Bagian akhlak dan kaitannya dengan ilmu itu ya. Oke. Kita baca dulu Kita baca dulu satu buku ini semuanya. Pembagian akhlak dan kaitannya dengan ilmu. Apa sih pengertian akhlak ini dan pembagiannya dan kaitannya dengan ilmu? Pengertian akhlak itu jamak dari al-khuluq yang artinya khalqun, agama atau tabiat atau kehormatan diri. Menurut ulama seperti Al-Azhari dan Ibnu Arabi. Secara terminologi, akhlak itu adalah keadaan jiwa yang tetap, yang memunculkan perbuatan mudah tanpa pikir panjang. Jadi kita langsung refleks gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa akhlak baik, itu akan refleks akhlak kita baik, perilaku kita baik, keseharian kita baik, ke sikap kita kepada orang lain, dan bagaimana cara kita menganggap ini. Dan kalau misalkan sudah kebiasaan kita buruk, ya sudah, kita akan menerapkannya dalam keseharian kita begitu. Dan seperti awalnya, Al-Ghazali membedakan akhlak dari khalqun, lahir, sadarannya, syariat dan akal yang saling melengkapi. Oke, Al-Ghazali mempunyai 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai akhlak yang baik, yaitu apa saja? Yang pertama, itu adalah kekuatan ilmu atau hikmah. Dan yang kedua, kekuatan marah yang terkontrol oleh akal. Jadi, kalau misalnya kita marah, itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menanggapinya. Misalkan teman kita mengejek, ya sudah. Kalau misalnya kita menanggapinya dengan sabar, bagaimana cara kita mengontrol yang namanya emosi kita tadi, kemarahan kita tadi. Yang ketiga itu adalah kekuatan nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa bisa dibilang kok sangat berbahaya? Ya kalau misalnya kita berbuat jahat, berbuat maksiat dan lain-lain, itu tergantung ke bagaimana cara kita menahan hawa nafsu kita. Seperti itu. Yang keempat yaitu adalah kekuatan keseimbangan. Bagaimana kita menyeimbangkan yang namanya prioritas dan minoritas. Seperti itu. Misalkan kita memayoritaskan membantu orang tua daripada, misalkan kita mempunyai uang, kita memayoritaskan ada mayoritas memprioritaskan. Prioritaskan. Ya. Seperti itulah pokoknya. Yaitu kekuatan keseimbangan. Nah, keempat komponen ini merupakan syarat pokok untuk mencapai derajat akhlak yang baik secara mutlak. Semua ini demikian dilakukan. Semua ini dimiliki secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Maka tiap-tiap orang yang dekat dengan 4 sifat tersebut, ia dekat dengan Rasulullah SAW. Berarti ia dekat juga dengan Allah. Keteladanan ini sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah SAW, yaitu menyempurnakan akhlak kaum. Dengan meletakkan ilmu sebagai kriteria awal tentang baik dan buruknya akhlak, Al-Ghazali mengaitkan antara akhlak dan pengetahuan sebagaimana dilakukan oleh Al-Farabi dan Ibnu Miskawai. Hal ini terbukti dengan pembahasan awal dalam Ihya Ulumuddin adalah tentang keutamaan ilmu dan mengamalkannya. Sekalipun demikian, akhlak tak ditentukan sepenuhnya oleh ilmu, juga faktor lain. Seperti itu. Kriteria yang dipakai Al-Ghazali
juga telah diperkenalkan oleh Ibnu Miskawih. Bagian akhlak menurut Ibnu Miskawih adalah kearifan yang bersumber dari ilmu tentunya. Kesederhanaan, keberanian, kedermawanan, serta keadilan. Semua unsur ini bersifat seimbang. Dan ilmu dan akhlak adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya harus dimiliki oleh seorang jika ingin hidup lebih baik. Namun dari keduanya akhlak harus lebih diutamakan daripada ilmu. Tadi apa maksudnya Ustaz Amhar? Al-adabu fauqal ilm. Dalam Fath al-Bisri, dalam Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan keutamaan akhlak dengan menjelaskan tentang adab. Menurut si Ibnu Hajar al-Asqalani ini, adab adalah menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik perkataan maupun perbuatan. Kita membuktikannya. Sebagai ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi cukup jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus di dunia bukan untuk menyempurnakan ilmu atau apapun, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena itu akhlak lebih utama dibanding dengan apa. Begitu teman-teman. Mungkin bisa dilanjut dengan Ustaz Amhar. Oke. Lanjut ke subbab berikutnya. Oke. Muslim yang berilmu dan berakhlak. Dalam hubungan antara ilmu dan akhlak, manusia terbagi ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi tidak hanya orang yang ilmu dan akhlak saja, tapi juga ada 4 kelompok yang mana dibagi jadi 4 ini. Yang pertama, mereka yang berilmu dan berakhlak. Berarti orangnya ya berilmu, ya pintar, ya berakhlak. Kemudian yang kedua ada berilmu tapi tidak berakhlak. Orang yang pintar tapi bisa dibilang minim akhlak atau hampir tidak berakhlak. Kemudian yang ketiga ada tidak berilmu tapi berakhlak. Jadi orangnya ini mungkin kurang berilmu, kurang pintar, tapi memiliki akhlak yang sangat baik. Kemudian yang keempat ada tidak berilmu dan tidak berakhlak. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, yang sangat perlu kita perbaiki, ini tidak berilmu dan tidak berakhlak. Yang paling utama dengan sendirinya adalah kelompok pertama, yaitu mereka yang berilmu sekaligus berakhlak. Ilmu yang dilandasi akhlak boleh dipastikan sebagai ilmu yang akan membawa kebaikan bagi semua umat manusia. Mungkin sudah pasti yang namanya ilmu kalau dibersamai dengan akhlak, sudah bisa dipastikan kalau ilmu itu akan membawa kebaikan untuk semuanya. Sangat-sangat jarang ditemukan orang yang berilmu dan berakhlak tapi malah melenceng dari ilmu atau akhlak itu sendiri, biasanya jarang ditemukan. Sebaliknya, yang paling berbahaya bukan kelompok keempat yang tergolong tidak berilmu dan tidak berakhlak. Justru yang bahaya itu bukan yang enggak berilmu, enggak berakhlak, tapi yang mana? Justru yang berilmu tapi yang tidak berakhlak. Mereka punya ilmu, mereka pintar, mereka bisa menggunakan akalnya untuk berpikir dengan baik, tapi tidak memiliki akhlak. Contohnya mungkin seperti pencuri seperti itu. Nah, pencuri itu kan memiliki akal, menggunakan akalnya untuk mencuri. Ini gimana caranya bisa mencuri, tapi tidak memiliki akhlak. Karena mencuri itu perilaku tercela, ya, perilaku yang tidak boleh untuk ditiru. Mereka lebih berbahaya karena mereka yang berilmu tanpa berakhlak berpotensi membuat kerusakan yang jauh lebih besar daripada orang yang
tidak berilmu. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini ada contoh lainnya, orang pandai yang korup atau korupsi bisa menguras kekayaan negara lebih besar daripada orang bodoh. Ulama yang tidak berakhlak akan menjadi contoh yang buruk bagi para pengikutnya. Nah, ini contohnya seperti Mama Gufron. Nah, itu ulama yang sudah tidak berilmu, tidak berakhlak, ada lagi pengikutnya. Nah, apa yang dipikirkan oleh pengikutnya ini? Nah, seperti itu ya. Sebagaimana rezeki, bila mana ilmu datang yang berasal usul dari Yang Maha Kuasa. Malaikat pun mengakui ketika ditantang oleh Tuhan dan kemudian mengatakan, Maha suci Engkau, Subhanallah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. La ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ilmu memang menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mendorong umat untuk terus menuntut ilmu. Salah satu contohnya ada hadis yang menjelaskan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Yang di sini ditafsirkan bukan hanya untuk membaca Al-Quran saja, tapi menelaahi tafsirnya, menelaahi artinya. Nah, itu adalah bagian dari Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat pada orang yang membacanya. Seperti itu. Kita menuntut dan mencari ilmu dengan berupaya sebagaimana kita berupaya mencari rezeki. Karena ilmu itu berasal dari Tuhan. Ilmu itu berasal dari Tuhan, bukan dari buku, bukan dari bapak ibu guru, bukan dari siapapun. Nah, bapak ibu guru, buku atau segala media pembelajaran itu hanyalah media penyampai. Nah, ilmu yang kita dapatkan itu tetap dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dikatakan sebagai cahaya penerang, petunjuk jalan bagi mereka yang ada dalam kegelapan. Ibarat kata, biasanya orang yang tidak berilmu atau bodoh itu diibaratkan seperti orang dalam kegelapan. Berarti dia belum mendapatkan cahaya, yang artinya belum mendapatkan ilmu. Manuru la yuhdal yasi. Dalam ayat lain Allah meninggikan derajat orang berilmu dalam firman-Nya yang berbunyi, Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan diantara kamu dan orang-orang yang berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Atau yang sering kita dengar, yarfa'illahul ladzina amanu. Ya, benar kan? Nah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Sahih insyaallah. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Insyaallah misladalik. Akan tetapi ada tetapinya nih. Ketika menggambarkan sosok junjungan Nabi terakhir Muhammad SAW, Allah tidak memujinya terkait ilmu yang dimiliki, tetapi Allah menyebutkan sisi akhlak beliau. Banyak yang kita ketahui dari kisah Nabi atau hadis-hadis Nabi, sangat jarang sekali ditemukan kalau bahwasanya Nabi Muhammad itu ilmunya tuh kayak gini loh, ilmunya tuh sangat tinggi, pintar sekali, jarang. Tapi yang sering kita ketemu apa? Tentang akhlaknya, tentang perilakunya. Yang biasanya hadis yang berasal dari Aisyah sebagai istrinya, hadis-hadis yang beriwayat dari Aisyah radhiyallahu anha biasanya menjelaskan tentang keseharian beliau ini. Dan sesungguhnya engkau berakhlak agung atau mulia. Di ayat lain Allah memuji Nabi Muhammad sebagai pengasih dan penyayang. Kemudian
Sesungguhnya iman, akhlak dan ilmu adalah tiga sisi yang tak terpisahkan dalam membentuk manusia seutuhnya. Satu sisi saja hilang, maka manusia itu akan tersesat dan berada di jalan yang keliru. Antara tiga tadi, iman, kemudian akhlak, kemudian ilmu, adalah tiga sisi yang tak terpisahkan. Ilmu tanpa akhlak akan fatal akibatnya. Nah, seperti tadi, ilmu tanpa akhlak akan fatal akibatnya, seperti yang telah disinggung di atas tadi ya. Seperti yang korupsi lain sebagainya, mereka berilmu tapi tidak memiliki akhlak. Kemudian ilmu tanpa iman akan menciptakan manusia-manusia yang angkuh, yang tidak mengenal batasnya. Iman tanpa ilmu adalah imannya orang yang buta, yang berisiko menabrak sesuatu yang tak tampak di depannya. Orang beriman tapi tidak berilmu, ini sangat berisiko, seperti orang buta. Akhlak tanpa iman adalah moralitas sekuler yang menafikan sisi spiritualitas dari manusia. Ini selanjutnya kesimpulannya satu sepihak. Oke, kita langsung kesimpulan sebelum kita membahas lebih dalam. Akhlak. Jadi kesimpulannya seperti ini. Akhlak menurut Al-Ghazali itu adalah sesuatu yang menetap di dalam jiwa kita semua dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa ada memerlukan memikirkan suatu terlebih dahulu. Seperti contohnya hal kecil, kita ingin meminum air. Nah, kita meminum air. Ada amigdasi gontor, teman-teman. Kita akan refleks meminumnya dengan tangan kanan. Seperti itu. Kalau misalkan kita terbiasa meminum dengan tangan kiri, maka kita akan minumnya dengan tangan kiri. Itu adalah akhlak menurut Al-Ghazali. Adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa adanya memikirkan itu terlebih dahulu. Dan akhlak itu bukanlah perbuatan dan bukanlah juga kekuatan dan juga bukan yang namanya ma'rifah. Akhlak adalah kondisi suatu jiwa kita dan bentuk batinnya. Itu adalah akhlak Imam Al-Ghazali. Dengan menetapkan ilmu sebagai kriteria utama dalam akhlak mulia, Al-Ghazali mengaitkan antara perbuatan dengan mengaitkan antara akhlak dan juga pengetahuan. Hal ini merupakan pengembangan ide Ibnu Mishkawai dan era klasik dan sesuai dengan pendapat kalangan barat modern seperti Kohlenberg dan juga John Dewey dan juga Emil Durkheim. Ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim sejati haruslah berbuat akhlak baik. Tanpa akhlak, ilmunya hanya akan menjauhkannya dari kebenaran. Maka seorang muslim kalau mempunyai ilmu itu harus dengan akhlak. Kalau misalkan tanpa akhlak, itu akan menjauhkan seorang muslim ini dari yang namanya kebenaran. Karena tujuan utamanya diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ilmu itu adalah sarana untuk meraih akhlak yang dikehendaki di dalam Al-Quran tersebut. Jadi dari situ kita di sini belajar bahwasanya akhlak itu dari buku yang kita baca ini ya teman-teman, yang telah kita rangkum. Apa judul bukunya tadi Ustaz Amar? Epistemologi Islam. Jadi kesimpulannya, ilmu itu, ya, kesimpulan dari kesimpulan intinya, teman-teman, ilmu itu wajib dicari seumur hidup, seperti rezeki, tanpa harus berbuah takwa atau akhlak mulia. Innamal ulama yukhfahullah. Kita itu ada di Quran surat Fatir ayat 28. Tanpa akhlak ilmu fatal. Jadi ilmu dan akhlak itu tidak akan terpisahkan satu sama lain untuk seorang muslim yang sempurna. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita langsung ke pembahasan yang lebih mendalam sekarang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi kita sudah membahas apa sekarang tadi? Jadi kita sudah membahas
relasi atau kaitannya ilmu dengan akhlak, yang mana dua hal ini pasti berkaitan. Oke, jadi gini, ini saya sedang buka buku judulnya Asy-Syihab. Jadi di halaman berapa ini ya? Di halaman 27 ya? Ya. Oh, yang udah saya kirim. Halaman 27. Halaman 27 ini kok ada kaitannya dengan apa yang kita bahas tadi. Jadi buku Asy-Syihab ini berkaitan dengan yang namanya epistemologi Islam tadi. Nah, kita ini ingin membahas lebih dalam apa sih yang dibahas di epistemologi Islam dan juga Asy-Syihab ini. Kita baca Arabnya dulu ya. Oke, kita baca Arabnya dulu, sebentar bisa dibaca. Mungkin kita akan membedahnya satu-satu setelah itu, dibaca dari awal sampai akhir. Al-ilmu wal akhlak. Laqad kana Asy-Syaikh Ibnu Badis Shahib Syihab harisun ala rubtil ilmi bil akhlak. Wa khidmatul akhlak bil ilmi bi'tibari annahuma unsurani mutakamilani la yadni ahaduhuma 'anil akhar fi tahqiqi sa'adatil insan fi hajatil madiyati war ruhiyati fa yaqulu fi ma'radi tafsirihi la ayati suratul Isra al-mishar ilaihi ma anifan allatina jama'ata al-ilma wal akhlaq. Qala Allah ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tarikal ardo wa lan tablugul jibala tula. Al-ilmu wal akhlaq, al-ilmu sahih wal khuluqul matin. Al-ilmu sahih, al-khuluqul matin. Huma al-aslani alladani yang bagi alaihima kamalul insan wa bihima yattali'u bi'abai ma tadammanathu al-ayat al-mutaqaddimah min usulit taklif fahuma a'damu mimma taqaddumihima min haitsu tawaqqafahu alaihima faji'u bihima ba'dahu liyakuna al-uslub min babin taraki minal adna ilal a'la walamma kana al-ilmu asasul akhlaq qadamat ayatuhu ala ayatiha taqdimul asli alal farni bayam diqailan tarbiyatun nufus takunu bil takhliyati anir radha'il wa tahliyatun bil fadail wal ujbu huwa asasu radha'il fa awwalu tarki tarka wa huwa al-ma'ni min iktisabil fadail fasyartu wujudiha tarkahu kadzalika. Aman lam yakun mu'jaban bi nafsihi kana bimudarrajati at-takhalluq bi mahasinil akhlaq wa tanazzuh an naqaisiha bi anna al-insan majbulun ala mahabbah al-kamal wa karahatun naqs fa idza sallama minal ujub fa inna tilkal jibillah tadumuhu ila dalika takhalluq wa tanazzuh fa idza nabbaha ala naqsihi lam ta'khudhu al-izzah wa idza ragaba fil kamali kanat salahu wa ilaihi hissah fala yazalu baina tadhkirati al-ilahiyyah wal jibillah al-insaniyah al-khuluqiyyah yatahaddabu wa yatasyaddabu hatta yablugha ma qadara lahu minal kamali walihadihi al-ma'ani allati tattasilu bi tafsiri hadhihi al-ayah al-karimah wa hiya usulu fi ilmi al-akhlaq unwanan 'alaiha bi ayatil akhlaq. Oke. Kita langsung membahas pada awal. Jadi siapa itu Syekh Ibnu Badis? Siapa teman-teman? Ada yang tahu? Jadi di teks ini coba ditampilkan teksnya.
Nah, itu teksnya. Jadi di awal paragraf ini dibahas menurut Syekh Ibnul Badis. Siapa itu Syekh Ibnul Badis, teman-teman? Syekh Ibnul Badis adalah teman dari Asy-Syihab. Jadi dia berpikir bahwasanya sesungguhnya sebuah ilmu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya akhlak. Seperti yang kita bahas di awal tadi di buku Epistemologi Islam. Bi'tibari annahuma unsurani mutakamilan la yaghni ahaduhuma 'anil akhar. Coba ditampilkan teksnya dulu. Nah, ini itu adalah teksnya. Coba dibaca-baca. Itu di baris kedua itu ada yang namanya tulisan bi'tibari annahuma unsurani mutakamilan la yaghni ahaduhuma 'anil akhar. Jadi kita balik lagi ke pada bahasan kita, ini ilmu dan ini juga yang namanya akhlak, ya. Jadi la yaghni ahaduhuma 'anil akhar. Jadi kedudukan mereka itu sama. La yaghni, tidak ada yang berlebih. Jadi ilmu itu tidak lebih tinggi dan akhlak itu juga tidak lebih tinggi. Jadi mereka berdua itu sama. Nah, inti pada materi ini menegaskan bahwasanya ilmu dan akhlak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk manusia yang sempurna. Jadi kalau misalkan manusianya ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang, itu adalah manusia yang kurang sempurna. Seperti itu. Jadi ilmu tanpa akhlak itu berbahaya dan akhlak tanpa ilmu itu tidak akan terarah. Jadi ilmu tanpa namanya akhlak itu adalah akan menjadi berbahaya. Bisa menjadi liberal dan lain-lain. Akhlak tanpa ilmu itu akan tidak terarah. Jadi kita tidak tahu arahnya kemana. Seperti itu, teman-teman. Menurut Ibnul Badis, manusia itu terdiri dari dua hal. Yang pertama itu adalah jasad kita dan roh kita. Ini adalah dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa kita hidup dengan roh kita sendiri. Roh kita aja. Maka pendidikan itu harus mencakup yang namanya dua aspek. Apa saja itu? Yang pertama ilmu dan akhlak tentunya. Ilmu itu untuk apa? Untuk yang namanya mengembangkan akal jasad kita, untuk mengembangkan akal kita, jasad. Dan akhlak itu untuk apa, teman-teman? Akhlak itu untuk menyucikan jiwa kita. Nah, itu dua aspek dalam pendidikan yang harus diterapkan kepada kita semua untuk mencapai bentuk manusia yang sempurna. Oke. Di situ ada surah Quran, surat Al-Isra ayat 36 sampai 37 yang berbunyi la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tuwa. Oke. Ada tiga hal yang saya kutip dari ayat ini, yang kita kutip, saya bersama tambahan. Yang pertama itu jangan pernah mengikuti sesuatu tanpa kamu tahu ilmu. Misalkan jangan pernah mengikuti sesuatu tanpa tahu ilmunya. Misalkan kamu mengikuti Kristen. Jangan, kalau jauh nanti dikat. Nah, itu aja. Itu yang pertama, pendengaran. Yang kedua adalah pendengaran, penglihatan, dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, jangan pernah menyombongkan diri atau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Apa sih kaitannya tiga hal ini? Yang pertama itu adalah intinya dari tiga hal ini yang saya kutip dari ayat tersebut, Al-Isra ayat 36 sampai 37. Ilmu itu harus melahirkan sikap rendah hati dan tanggung jawab moral kepada sesama makhluknya. Bagaimana cara kita menjaga hutan yang akhir-akhir ini menjadi viral, teman-teman.
bagaimana kita menjaga makhluk hidup dan lain-lain. Nah, itu hubungan antara ilmu dan akhlak. Dalam teks ini dijelaskan ilmu dan akhlak itu adalah, nah ini pada paragraf kedua, al-ilmu wal akhlaqu, al-ilmu sahihun wal khalqu hadamatin huma aslani alladhani yabni alaihima kamal al-insan. Nah, di sini menjelaskan, kita baca teksnya bersama-sama. Dimunculkan Ustaz Amhar teksnya. Ya, sudah. Al-ilmu wal akhlaqu, al-ilmu sahihun wal khalqu hadamatin huma aslani alladhani yabni alaihima kamal al-insan. Jadi dua hal ini adalah fondasi yang dalam membangun manusia. Jadi kita sempat di pembahasan kita di awal yang di paragraf pertama tadi apa namanya? Bi'tibari annahuma unsurani mutakamilani la yaghni ahaduma 'anil akhar. Jadi tidak ada yang akan lebih, harus sama. Di paragraf kedua ini kita ditekankan bahwa dua hal ini itu adalah sesuatu fondasi. Artinya ilmu itu memberi arah kita berpikir, oh ilmu kita tahu cara minum, kita tahu cara ini, cara itu, dan A, B, C, D, E, dan lain-lain. Akhlak itu memberi arah kita bertindak, itu untuk yang namanya ilmu dan akhlak. Tujuan pendidikan akhlak, apa tujuan pendidikan akhlak, teman-teman? Nah, di sini kita dibahas di paragraf ketiga. Tujuan pendidikan akhlak. Saya mau mengutip 3 saja, karena kalau dibahas semuanya terlalu panjang, teman-teman. Yang pertama itu adalah membersihkan jiwa kita dari sifat buruk. Yang kedua, menghias diri dengan sifat mulia. Yang ketiga itu adalah mengantarkan manusia pada kesempurnaan. Jadi dua hal ini yaitu ilmu dan akhlak itu sangat-sangat berkaitan. Mungkin Ibnu Badis, si teman dari dari Asy-Syihab ini tadi menekankan bahwasanya manusia secara fitrah itu mencintai kesempurnaan, dan akhlak adalah jalan menuju kesempurnaan itu. Jadi manusia ini disempurnakan, manusia ini yang namanya selalu ingin yang namanya kesempurnaan dalam dirinya sendiri. Begitu. Dan bagaimana kita menuju dengan menuju ke kesempurnaan itu adalah dengan akhlak itu sendiri, dibantu dengan yang namanya ilmu, dengan jalan berbarengan. Nah, pada materi ini kita ingin menyampaikan bahwasanya pendidikan Islam sejati adalah pendidikan yang menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan juga kemuliaan akhlak, teman-teman. Nah, bukan hanya pintar tapi juga jujur, rendah hati, bertanggung jawab, dan juga beradab, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari Ustaz Amhar? Ustaz Amhar. Apanya? Yang kedua, Ustaz Amhar. Mengapa Ibnu Badis ini menekankan hubungan ilmu dan akhlak? Kita bahas. Karena Ibnu Badis ini jarang terdengar di telinga kita ya. Yang biasanya harus kan mungkin ada imam-imam, ada Imam Syafi'i, ada Ibnu Abbas, ada kalau Ibnu kan Ibnu Khaldun, Ibnu Rus. Nah, Ibnu Badis ini kan jarang terdengar. Kenapa tiba-tiba Ibnu Badis menekankan hubungan ilmu dan akhlak? Oke. Ibnu Badis ini menekankan hubungan ilmu dan akhlak. Tadi kita sudah bahas di awal di paragraf tadi. Menurut Ibnu Badis, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Ilmu itu berfungsi untuk mengembangkan akal kita, untuk mengembangkan akal dan lain-lain. Sedangkan akhlak itu berfungsi untuk menyucikan jiwa. Jika ilmu tidak disertai akhlak, maka ilmu ini bisa disalahgunakan. Sebaliknya, jika akhlak tanpa ilmu itu tidak akan memiliki arah yang jelas. Nah, itu mengapa Syekh Ibnu Badis ini menekankan, gara-gara kalau misalnya ilmu tanpa akhlak itu akan berbahaya.
akan bisa disalahgunakan. Tapi kalau sebaliknya akhlak tanpa ilmu itu tidak akan memiliki arah yang jelas. Seperti itu sarankan. Oke, mungkin cukup sekian itu dari materi yang saya temukan. Setelah ini akan kita bahas materi selanjutnya dari Ustaz Ammar. Kita akan membahas ketika tadi Ustaz Rusbian sudah membahas salah satu buku, tadi judulnya apa ya bukunya? Asyihab. Asyihab, Ya. Judulnya Asyihab. Kemudian membahas ada Ibnu Batis yang mementingkan ilmu dan akhlak. Kemudian saya ingin membahas ini satu buku yang berjudul Al-Ara' wal Ahadits fil Ilmi. Nah, ini karangan siapa ini ya? Sati Al-Khusri. Al-Ara' wal Ahadits fil Ilmi wal Akhlaq. Kemudian saya menemukan satu bab yang sepertinya cukup membahas tentang kepentingannya akhlak dan ilmu. Innani la asyaku fi annakum ta'lamuna khutwatul akhlaq wa makanatiha fi hayatil afrad wal jama'at. Wa kullukum tusallimuna bi anna al-akhlaq min asmani mazaya al-afrad wa hamu wal jama'at. Wa bi ta'biri aksar innaha qawamul hayat al-ma'nawiyah fil afrad wal umam. Hadhihi haqa'iq sabitah. Jadi ini adalah hukum yang pasti ya. Lakat al-alsun wal aklam mundu quruni tawal. Ini sudah hukum yang sangat lama sekali. Ya, bi askali wa asalib mukhtalifah wa la tazalu taraddudiha bi suwarin wa ibaratin mutanawiyah. Nah, jadi penjelasan singkat tentang hal ini bahwasanya ini sudah hukum pasti, sudah ada dari sejak zaman dahulu dalam segala bentuk uslub-uslubnya atau perkataan atau dalam bentuk apapun itu sudah ada dari dulu. Nah, kemudian untuk pembahasannya seperti tadi, materi ini membahas tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia serta dinamika standar moral dalam masyarakat. Nah, penulis buku ini memulai dengan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang meragukan pentingnya akhlak dalam kehidupan individu maupun kelompok. Nah, akhlak dipandang sebagai perhiasan paling berharga bagi individu dan sebagai sumber kekuatan utama bagi masyarakat yang merupakan fondasi kehidupan batin dan spiritual suatu bangsa. Nah, ini tadi penjelasan dari paragraf pertamanya. Nah, bahwa sesungguhnya ini itu sudah ada dari zaman dulu. Nah, seperti itu. Innani la awaddu an ukarriru ala masami'ikum tilkal haqa'iq al-musallamah wala anna uhawilu ta'bidiha bidalaili jadidatin au ta'bir anha bi asalibin tarifah. Innama awaddu an wajjiha an andurikum ila nuqtatin hamatin fi hadal bab wa hiya anna an-nas idza kanu ajma'u ala taqdiri ahamiyatil akhlaq wa makanatiha fi kulli daurin wa qutrin ghairu annahum lamma yattafiqu ala tahdidi mafhumil akhlaq wala siyama ala takdir qiyam madhahiriha al mukhtalifah walidzalika najidu annal mi'yar al ma'nawi alladhi tuqaddaru bihi qiyamul akhlaq wal fadail bitahwil min baladin ila balad wa yatatawwaru min qurnin ila qurnin. Jadi penjelasannya, setelah menegaskan pentingnya akhlak, penulis tidak berhenti pada pernyataan normatif saja. Ia justru mengarahkan pembahasan pada persoalan yang lebih mendalam. Tidak hanya tentang akhlak saja tadi ya, tapi lebih mendalam perbedaan manusia dalam memahami dan menilai akhlak. Nah, karena manusia itu kan berbeda-beda ya, status bian itu dalam memahami apa itu akhlak. Ada yang paham akhlak itu seperti tadi agama, ada yang paham akhlak itu perilaku keseharian, atau bahkan ada yang memahami lain sebagainya. Nah, meskipun semua sepakat bahwa akhlak itu penting, tidak semua sepakat tentang definisi, ukuran dan manifestasi nilai-nilai moral tersebut. Semuanya sepakat akhlak itu penting, sangat penting. Tapi nggak semuanya juga setuju kalau akhlak itu artinya
itu gitu loh. Semuanya itu nggak semuanya setuju kalau akhlak itu artinya satu. Nah, pasti bermacam-macam akhlak itu seperti tadi ya. Kemudian penulis dari buku ini menjelaskan bahwa standar moral atau al-mi'yar al-ma'nawi berbeda dari satu negara ke negara lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini yang sudah sangat jelas ya dari kehidupan kita, Ustaz Usbihan. Nah, bahwa standar moral di negara ini, di negara itu beda. Kalau misalnya standar moral dalam menghormati guru di Indonesia, mungkin kita memanggil guru itu dengan Pak atau Bu atau Ustadz Ustadzah. Nah, ketika kita melewati di depan guru kita harus menunduk lain sebagainya. Mungkin di Amerika sana atau di Inggris sana itu kan beda. Yang mana kebanyakan dari mereka memanggil guru itu kan langsung nama. Nah, panggil guru itu langsung nama tanpa menyebut misalnya Mister atau lain sebagainya, langsung nama, kemudian ada adat istiadatnya lagi lain-lain. Nah, apalagi yang dari satu generasi ke generasi lainnya atau generasi berikutnya, sudah sangat jelas sekali yang tampak sekarang ini ya. Mungkin kita sangat mengkritisi anak-anak sekarang itu kayak gini, beda sama seperti zaman kita dulu ya nggak, Ustaz Usbihan? Iya benar. Nah, sangat benar sekali. Nah, sudah bahkan hal ini pun sudah dijelaskan dari zaman dahulu kala. Ada buku yang menjelaskan bahwasanya standar moral itu berbeda-beda setiap negara ke negara, setiap generasi ke generasi, atau bahkan dari kelompok sosial ini ke kelompok sosial yang lain. Kalau misalnya yang sering kita jadikan standarisasi itu ya antara standar moralnya NU itu seperti apa, standar moralnya Muhammadiyah seperti apa. Nah, disitulah letak perbedaan-perbedaan standar moral yang ada di dunia ini. Nah, kemudian paragraf berikutnya, fayumkinuna an naqula inna likulli ummatin wa likulli asrin nas'atan ahlakiyatan. Nah, setiap masa, setiap umat itu punya nas'atan ahlakiyatannya sendiri, khosoh. Laisa min al-wijhah al-amaliyah fahasab bal wa min al-wijhah an-nadriyah aidan. Nah, dijelaskan di sini bahkan dalam satu negara atau zaman yang sama pun itu standar moralnya bisa beda. Nah, seperti yang kita alami sekarang, seperti sekarang ini tergantung profesi dan kedudukan sosial seseorang. Mungkin moral itu bisa berubah ketika ada orang yang hidup di desa, moralnya beda sama orang yang hidup di kota. Ada orang miskin, moralnya seperti apa, beda dengan moralnya orang yang kaya raya. Nah, seperti itu. Di sini pertanyaan sekarang. apa? Ini tentang faktor sosial dan profesi. Tentang faktor sosial dan yang tadi dibahas sedikit di profesi. Mana? 3. Oh iya. Bagaimana dengan sebuah perbedaan dalam satu masyarakat yang sama? Itu bagaimana? Misalkan ada perbedaan dalam suatu masyarakat yang sama. Tadi ya mungkin belum terlalu menjelaskan atau belum terlalu zuhir penjelasannya. Bahwasanya di buku ini dijelaskan bahwa bahkan dalam satu negara pun itu ada satu negara dan satu zaman, misalnya ya seperti sekarang inilah. Kita di Indonesia dengan zaman yang sekarang ini, mungkin kita hitungannya Gen Z, terus orang tua kita itu milenial atau Gen X, kemudian ada adik-adik kita itu Gen Alpha dan sebagainya. Standar moralnya bisa berbeda-beda, tergantung profesi dan kedudukan sosial. Nah, misalnya standar kejujuran atau tanggung jawab bagi seseorang pemimpin itu pasti lebih tinggi daripada masyarakat umum. Jadi apakah ada tingkatan-tingkatan untuk tuntutan moral? Ada. Semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin tinggi pula standar moral yang diharapkan. Nah, kita lebih fokus ke profesi dan kedudukannya. Misalnya ada presiden kita sekarang ini kan seperti Pak Prabowo. Beda ketika beliau ini menjadi tentara dulunya. Standar moralnya beda sama seperti ketika
beliau menjadi presiden ini. Nah, beda standar moralnya. Mungkin dulu waktu jadi rakyat biasa atau jadi tentara itu standar moralnya seperti apa. Nah, sekarang ketika beliau menjadi presiden, tentu dengan kedudukan yang lebih tinggi, standar moralnya berubah menjadi lebih tinggi. Nah, seperti itu. Berarti contoh kecilnya seperti kita menjadi di pondok lah, kita menjadi raja sujud. Berarti tuntutan moral kita itu lebih tinggi daripada anggota biasa gitu. Ya. Nah, kalau bahasa yang sering kita ucapkan itu haibah. Oh iya. Nah, kita harus memiliki haibah walaupun itu teman kita sendiri, walaupun itu teman kita sendiri, walaupun itu siapalah. Nah, kita harus tetap, misalnya lagi lah, kalau di Ujroh kan Rois Ujroh kelas 3 kemudian si kelas 3 ketua kamar ini atau Rois Ujroh itu punya teman kelas 3, harus memiliki standar moral yang bisa memimpin teman-temannya. Nah, tidak sekedar hanya jadi ketua kamar saja, kemudian mungkin yang biasanya kita dengarkan itu menjadi babu atau tukang kumpul seperti itu. Tidak seperti itu, tapi juga bisa memimpin anggota-anggotanya seperti halnya mudabir yang mengatur anggotanya. Nah, tentu ada batasannya juga. Oke, mungkin sekian teman-teman. Dari apa yang kita bahas panjang lebar dari tadi, inti dari saya itu adalah ilmu dan akhlak ini tidak dapat dipisahkan. Seperti kata Asy'ari tadi, ilmu tanpa akhlak itu akan membahayakan, dan akhlak tanpa ilmu itu akan tidak terarah. Begitu Tambari. Mungkin sudah cukup panjang kita bahas dari tadi. Beginilah kita yang bisa kita bahas. Mungkin cukup sekian. Cukup Tambari? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.